Topik pertama modul manajemen lahan kritis adalah konsep dasar lahan dan pemanfaatannya. Adapun 3 subtopiknya adalah 1. Lahan dan definisinya, 2. Lahan dan jasa ekosistem, 3. Pemanfaatan lahan. Pertama, kita perlu memahami definisi dari lahan. Menurut Cambridge Dictionary, lahan adalah sebagai bagian dari permukaan bumi yang tidak tertutup air. Sedangkan Ensiklopedia Britannica mendefinisikan lahan sebagai sumber daya yang lebih mengarah ke pendekatan ekonomi, di mana lahan termasuk sumber daya alam yang digunakan sebagai salah satu faktor produksi. Menurut UNCCD, dalam laporan Global Land Outlook tahun 2017, lahan adalah sistem bioproduktif bumi yang terdiri dari tanah, tumbuhan, biota lain, dan proses ekologi dan hidrologi yang beroperasi secara teristem. Bioproduktif adalah wilayah daratan dan air yang secara signifikan mendukung aktivitas fotosintesis dan akumulasi biomasa. Sementara dalam konteks ini, proses ekologi sangat dipengaruhi oleh faktor alamiah dan juga aktivitas manusia. Di tingkat nasional, menurut UU nomor 37 tahun 2014, lahan adalah daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya, seperti iklim, relief, aspek geologi, dan secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Ekosistem adalah suatu wilayah geografis tempat tumbuhan, hewan, dan organisme lain, serta cuaca dan lanskap, bekerja sama membentuk kehidupan. Ekosistem terdiri dari 2 komponen. Pertama, komponen biotik atau makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan organisme lain. Kedua, adalah komponen abiotik atau bagian yang tidak hidup, seperti batuan, suhu, dan kelembaban. Setiap faktor dalam suatu ekosistem saling bergantung antar satu dengan yang lainnya. Menurut Costanza et al. 2014, jasa ekosistem adalah berbagai layanan yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia, kesehatan, mata pencaharian, dan kelangsungan hidup yang disediakan oleh ekosistem bumi. Dengan kata lain, jasa ekosistem adalah segala bentuk manfaat yang manusia dapat ambil dan rasakan dari alam. Perlu diketahui, ekosistem atau natural capital sendiri tidak mampu memberi manfaat kepada manusia tanpa 3 hal berikut, yaitu modal manusia atau human capital yang meliputi sumber daya manusia beserta segala bentuk indikatornya, yang meliputi pendidikan, keterampilan, kesehatan, tenaga, buruh, dan lain-lain. Modal sosial atau social capital yang mencakup hubungan, kepercayaan, nilai, dan norma dalam suatu kelompok masyarakat maupun komunitas. Modal terbangun atau build capital yang mencakup segala bentuk infrastruktur yang dibangun dan berfungsi penuh dalam suatu komunitas. Bisa dalam bentuk barang-barang manufaktur seperti perkakas, perlengkapan, dan bangunan. Secara umum, ada 4 tipe jasa ekosistem. Provisioning atau sebagai penyedia. Modal alam diintegrasikan dengan modal terbangun, manusia, dan sosial untuk menghasilkan dan mendistribusikan makanan, kayu, air, bahan bakar, mineral, bahan bangunan, dan tempat tinggal, keanekaragaman hayati atau manfaat penyediaan lainnya. Misalnya, beras yang dikirimkan kepada masyarakat sebagai bahan pangan membutuhkan alat atau moda terbangun, petani sebagai modal manusia, dan masyarakat petani atau modal sosial untuk berproduksi. Regulating atau sebagai pengatur. Modal alam digabungkan dengan modal terbangun, manusia, dan sosial untuk mengatur proses seperti iklim dan siklus air. Misalnya untuk peningkatan pengendalian banjir atau kekeringan atau perlindungan badai, pengendalian polusi, penurunan erosi tanah, siklus hara, regulasi penyakit manusia, pemurnian air, pemeliharaan kualitas udara, penyerbukan, pengendalian hama, dan pengendalian iklim dengan penyimpanan dan sekuestrasi karbon. Kultural,
sebagai layanan rekreasi atau budaya. Modal alam digabungkan dengan modal terbangun, manusia, dan sosial untuk menghasilkan lebih banyak manfaat yang terkait dengan rekreasi atau pariwisata, serta non-materi seperti spiritual atau estetika, pendidikan, identitas budaya, identitas tempat, atau budaya lainnya. Misalnya, menghasilkan keuntungan rekreasi membutuhkan aset alam yang menarik seperti gunung atau pantai, dan kombinasi dengan infrastruktur yang dibangun seperti jalan, jalan setapak, dan lain-lain. Modal manusia atau orang yang dapat menghargai pengalaman gunung atau pantai, dan modal sosial seperti keluarga, teman, dan institusi yang membuat gunung atau pantai dapat diakses dan aman. Layanan budaya semacam itu cenderung dialami sebagian besar melalui pariwisata atau praktik keagamaan. Supporting sebagai jasa pendukung, memelihara proses dan fungsi ekosistem dasar seperti pembentukan tanah, produktivitas primer, biogeokimia, pembentukan tanah, dan siklus hara. Mereka mempengaruhi kesejahteraan manusia secara tidak langsung dengan mempertahankan proses yang diperlukan untuk penyediaan, pengaturan, dan layanan budaya. Berikut beberapa manfaat dari jasa ekosistem terhadap kebutuhan manusia. Pertama, memenuhi aspek jaminan keamanan dalam mengakses sumber daya maupun terlindung dari bencana. Kedua, memenuhi kebutuhan dasar seperti sumber penghidupan yang layak, makanan bernutrisi, tempat bernaung, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi kebutuhan kesehatan seperti akses terhadap udara dan air yang bersih. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Merujuk pada definisi jasa ekosistem, lahan merupakan salah satu penyedia jasa ekosistem yang menyediakan berbagai jasa yang berinteraksi dan berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Setiap jasa dari lahan memiliki nilai manfaat sosial ekonomi yang bernilai bagi seluruh masyarakat. Bahkan, beberapa manfaatnya tak terhitung oleh harga pasar. Sebagai salah satu komponen utama dari lahan, berikut peran tanah sebagai salah satu contoh penyedia jasa ekosistem. Pertama, sumber penyedia makanan dan bahan bakar untuk makhluk hidup. Kedua, sebagai media pemurnian air. Ketiga, menjadi regulator iklim. Keempat, sebagai regulator banjir. Kelima, sebagai media dasar infrastruktur yang dibangun manusia dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan lahan seperti definisi penggunaan lahan, sejarah singkat penggunaan lahan, dan contoh penggunaan lahan saat ini. Apa definisi dari penggunaan lahan? Menurut Covey 2013, penggunaan lahan umumnya didefinisikan sebagai rangkaian modifikasi pada wilayah daratan yang dilakukan oleh manusia dengan maksud untuk mendapatkan produk dan atau manfaat melalui penggunaan sumber daya lahan. Mengacu pada tujuan fungsi lahan, misalnya rekreasi, habitat satwa liar atau pertanian, menunjukkan bagaimana manusia memanfaatkan lahan. Tabel di pojok kanan atas menunjukkan salah satu contoh klasifikasi penggunaan lahan untuk keperluan pertanian, komersil, industri, dan lainnya. Sedangkan peta pojok kanan bawah menunjukkan penggunaan lahan yang bersumber dari dashboard Global Forest Watch. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, manusia telah berperan dalam perubahan ekosistem darat dari berburu, mencari makanan, pembukaan lahan, pertanian, dan aktivitas lainnya. Proses ini umumnya disebut dengan revolusi Neolitik. Pertanian perlahan-lahan mengubah masyarakat dan cara hidup orang. Gaya hidup pemburu pengumpul tradisional sudah mulai ditinggalkan demi permukiman yang lebih permanen dan persediaan makanan yang dapat diandalkan. Transformasi ini sangat signifikan di beberapa wilayah, dan banyak yang mengalami perubahan jangka panjang dari pembukaan hutan, peningkatan frekuensi kebakaran, kepunahan megafauna, invasi spesies, dan erosi tanah. Kemudian sekitar 8.000 tahun yang lalu, penggunaan lahan pertanian mulai meluas di Mesopotamia dan di daerah bulan sabit subur di Asia Barat Daya, yang kemudian diikuti dengan pertumbuhan di Cina,
India, dan Eropa. Pola penggunaan lahan intensif berkembang di India, terutama di daratan Gangga, di Cina di sepanjang hilir Sungai Kuning dan Yangtze, di Afrika di seluruh Sahel, dan di Amerika Selatan di sepanjang Andes. Ekspansi pertanian ini mengarah pada perkembangan bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan yang lebih kompleks. Tanah subur dan domestikasi spesies tanaman pangan liar memungkinkan suku nomaden untuk menetap dan membentuk kota-kota awal. Misalnya, bentang alam hutan kering neotropis di Amerika Selatan memainkan peran penting dalam kemunculan peradaban pra-Kolombia seperti suku Inka. Selanjutnya, sekitar 6.000 tahun yang lalu, ekspansi pertanian telah menyebar ke sebagian besar benua, menyebabkan pemusnahan vegetasi asli atau domestikasi herbivora. Flora dan fauna asli diganti dengan tanaman intensif dan praktik pengelolaan ternak karena populasi manusia yang semakin meningkat dan padat. Sejak sekitar tahun 1750, transformasi lahan terjadi dengan cepat dan perubahan tata guna lahan yang cepat terus menjadi pengaruh yang dominan pada saat ini. Grafik di pojok kanan bawah menunjukkan dimensi waktu perubahan biosfer bumi akibat pemanfaatan lahan. Silakan klik link video di slide untuk melihat peran lahan dan kondisi penggunaannya saat ini. Keterbatasan jumlah lahan di bumi menyebabkan persaingan yang semakin ketat untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya lahan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, memicu kemiskinan, konflik, dan migrasi. Untuk meminimalisir dampak negatif ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa UN menyerukan perlindungan, restorasi, dan pengelolaan ekosistem berbasis lahan yang berkelanjutan melalui tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 15. Sumber video UNCCD's YouTube channel. Untuk link dapat diakses sebagai berikut. Sebagai penutup, silakan refleksikan dua pertanyaan berikut. Sebutkan bentuk pemanfaatan lahan yang ada di sekitar Anda. Apa benda yang paling Anda sukai? Cobalah bayangkan dari mana benda itu berasal, dan apakah benda tersebut memanfaatkan jasa ekosistem lahan dalam proses produksi hingga pemanfaatannya?